Lebih cepat, lebih baik. Pepatah itu sering kita dengar dengan satu tujuan diucapkan agar segala sesuatunya berlangsung lebih cepat dari yang diperkirakan atau direncanakan. Dan tentu saja hal ini berlangsung dan berlaku untuk program-program kerja, misalnya program pemerintahan, program komunitas tertentu atau lembaga-lembaga yang membuat target-target yang menginginkan segala sesuatunya tercapai lebih cepat demi keuntungan. Namun, sesungguhnya tidak segalanya yang lebih cepat itu pasti lebih baik. Karena tidak semua yang lebih cepat itu belum tentu lebih baik. Khususnya dan berkaitan dengan bagaimana kita berkomunikasi atau berbicara dan mendengarkan. Seringkali kita di zaman yang serba instan maunya semua serba cepat, termasuk cepat-cepat bicara. Nggak pikir panjang, asal bunyi saja. Komentar-komentar begitu mudah dilantunkan tanpa pikir panjang apa yang dikomentari dan apa dampaknya dari komentar itu. Dan mendadak orang bisa menjadi komentator handal, apalagi sekarang di zaman yang mudah sekali memposting apapun juga di dunia media sosial. Dan tentu saja ini makin membuat orang jadi terlalu cepat berbicara tanpa pikir panjang, tanpa memikirkan kedalamannya, tanpa memikirkan dampaknya. Ini yang menyebabkan akhirnya sesuatu yang lebih cepat pasti belum tentu lebih baik. Khususnya di dalam hal berbicara. Kita justru perlu belajar bukan cepat berbicara tetapi hemat dalam berbicara. Berarti apa? Kita perlu memilih apa yang kita bicarakan. Jangan asal sembarangan terungkapkan dari mulut. Karena saat sudah terungkapkan tidak bisa kita tarik kembali. Ibaratnya peribahasa mengatakan orang tidak dapat menjilat air liurnya sendiri karena sudah muncrat dan keluar. Kita perlu hemat berbicara. Ini yang perlu kita belajar. Tetapi hemat berbicara perlu dibarengi dengan satu tindakan berikutnya, yaitu cermat mendengar. Bukan cepat mendengar juga. Kalau kita mendengar sekilas saja tanpa mengetahui maknanya juga salah. Tetapi hemat berbicara dan cermat di dalam mendengarkan. Berarti ada kecermatan, ada di mana kita perlu teliti apa yang kita dengar, kaji lebih dulu dan tidak sembarangan berkomentar sebelum apa yang kita dengarkan itu selesai atau yang kita dengarkan itu lengkap. Seringkali kita dengar hanya sepenggal sebagian lalu kita sudah berkomentar. Ini dia yang namanya tidak hemat bicara, boros dengan kata-kata asal bunyi. Sementara udah ada orang yang tersakiti dan terlukai oleh kata-kata kita. Ayo kita belajar hemat bicara dan cermat dalam mendengarkan. Saya Nicholas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 2-3 dalam Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini. Mungkin di dalam versi-versi lain bisa jadi ini pasal 5 ayat 1-2 atau ada perbedaan ayat yang tercantum di sana. Versi Bahasa Indonesia masa kini mengatakan demikian, berpikirlah sebelum berbicara dan jangan terlalu cepat berjanji kepada Allah. Dia ada di sorga dan engkau ada di bumi, jadi berhematlah dengan kata-katamu. Makin bercemas, makin besar kemungkinan mendapat mimpi buruk. Makin banyak bicara, makin besar kemungkinan mengeluarkan kata-kata bodoh. Kitab Pengkhotbah yang memang nadanya sangat dalam dari seorang yang berpengalaman dalam menjalani hidup memberikan petua-petua bijak yang sangat luar biasa mengingatkan kita di dalam kita berperilaku atau bersikap. Khususnya di dalam Pengkhotbah pasal 5 ini mau mengajarkan dua ayat yang tadi dibacakan untuk hikmat di dalam berkata-kata. Pertama dikatakan berpikirlah sebelum berbicara, jangan asal bunyi. Kita seringkali berpikir, wah kalau saya diam saja, saya dianggap tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kita banyak bicara juga akan tampak kebodohannya sebenarnya. Karena itu pikir dalam-dalam sebelum bicara. Cari informasi sedalam-dalamnya, interpretasi lebih dulu, jangan buru-buru buat konklusi dan lalu konklusi yang belum pasti diungkapkan. Akhirnya jadi mateng karbit apa yang disampaikan itu sebenarnya belum tentu kebenaran atau baru separuh kebenaran. Karena itu ayat hikmat ini mau bilang berpikir sebelum bicara.
Dan yang kedua, jangan terlalu cepat berjanji kepada Allah. Pengkhotbah mengingatkan kepada setiap orang percaya untuk tidak terlalu cepat-cepat buat janji, karena belum tentu bisa tepati, kecuali janji itu memang kita sudah pasti bisa tepati. Ini yang mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan juga tidak ingin kita cepat-cepat berjanji. Memang Tuhan ingin ada respons dari kita terhadap apa yang dikerjakan. Tapi kalau terlalu cepat kita membuat janji kepada Tuhan dan kita tidak tepati, apa artinya? Lebih baik pikir dulu saya bisa atau tidak. Kalau bisa lakukan dan buat janji itu. Tapi kalau belum bisa, jangan cepat-cepat berbuat janji kepada Tuhan. Diingatkan kenapa? Karena Dia ada di sorga dan kau ada di bumi. Ada kesenjangan yang tak terjembatani karena dunianya berbeda. Allah di sorga dan kita di bumi. Berbeda dalam cara pandang, cara memandang, cara bersikap, dan cara untuk supaya seseorang bisa mengerti. Dia ada di surga dan kau ada di bumi. Karena itu dilanjutkan dengan kata-kata terakhir, jadi berhematlah dengan kata-katamu. Atau dalam versi lain dikatakan, sedikitlah bicaramu, jangan terlalu banyak. Berhemat di sini berarti memang kita perlu pilih pemilihan kata kita, lalu kita juga perlu pilih bagaimana emosi yang menyertai kata-kata kita. Kita juga perlu pilih intonasi apa yang menyertai kata-kata kita, sehingga di sinilah sebenarnya komunikasi yang efektif dan yang mengena bisa terjadi. Komunikasi yang mengena itu berarti menyentuh hati, bukan sekedar memenuhi pikiran atau membuat orang menjadi gerah. Dan komunikasi yang mengena ini bukan komunikasi yang tidak mengenakan, tapi sebuah komunikasi yang memang sudah dipikir matang-matang. Dan digunakan sebuah kata dalam versi bahasa Indonesia masa kini, berhemat dengan kata-kata. Kenapa perlu berhemat? Kita perlu jaga pengeluaran kata-kata kita. Sama kayak kita juga menjaga pengeluaran uang kita. Jangan sampai boros. Boros dalam arti kata sia-sia yang terungkapkan dari mulut kita. Asal bunyi. Kata-kata yang sebenarnya tidak perlu kita katakan, atau kata-kata yang sebenarnya perlu kita katakan malah kita pelit tidak mau berikan. Berhemat di sini berarti kita perlu bijak. Kata-kata yang kita perlu ungkapkan, tapi yang tidak perlu ya jangan ungkapkan. Untuk apa pengulangan yang tidak perlu bila memang semua sudah tahu. Lalu kemudian dikatakan makin bercemas makin besar kemungkinan dapat mimpi buruk, dan makin banyak bicara makin besar kemungkinan keluarkan kata-kata bodoh. Ini keras sekali. Pengkhotbah menuliskannya di dalam ayat yang tadi, makin banyak bicara makin besar keluar kata-kata bodoh. Benar sekali. Karenanya pesan penting hari ini supaya kita tidak banyak bicara, karena makin banyak bicara ada pelanggaran. Amsal juga catat demikian. Makin banyak bicara makin keluar kata-kata bodoh kita. Karena itu ada saatnya kita perlu berdiam. Ada saatnya kita perlu bicara. Itu juga di dalam Pengkhotbah dikatakan pasal 3. Mari kita pilih kata-kata kita, dan juga kita perlu hikmat Tuhan di dalam menegur, dalam berkata-kata, atau dalam menyampaikan berita-berita kepada orang lain. Apalagi berita itu belum tentu benar, baru syakwan sangka kita, baru prasangka dan dugaan kita sudah tersebar kemana-mana. Ini akan menjadi sesuatu yang justru bumerang, karena makin seseorang membuka aib atau luka atau ketidaksukaan dari orang lain yang dia tidak suka, itu semakin menunjukkan akan siapa dirinya. Ayat firman Tuhan hari ini mau ajarkan kepada kita untuk berhikmat dan tidak cepat-cepat bicara. Karena bila segala sesuatu mau serba cepat, cepat-cepat bicara dianggap kemajuan, dan lebih lambat bicara dianggap ketinggalan. Padahal yang lebih cepat belum tentu lebih baik. Ayo bijak mencermati segala slogan yang kita dengarkan, sambil kita tetap berharap kepada Tuhan dan minta hikmat-Nya memenuhi pikiran kita, memenuhi mulut kita, telinga kita, mata kita, dan seluruh hidup kita. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo hari ini jalani bersama dengan hemat bicara dan cermat mendengarkan. Amin.